بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال المصنف حفظه الله ورعاه طال عمره في سعة وعافية والشيخ آمين في الدارين آمين adabul akli wa syurub adab-adab makan minum ya. Nomor 3 an yaltaqita futatat ta'am hendaknya orang yang makan itu mengambil futatit ta'am. Futat ini artinya makanan yang jatuh dari piringnya ya kan atau ada yang jatuh nih satu satu biji dua biji itu sunnah diambil ya sunnah diambil bukan malah dibiarkan apalagi yang masih di piring ini yang jatuh saja sunnah kita ambil apalagi yang masih di piring jangan sampai ada sisa. Jangan sampai ada sisa. Kenapa demikian? Dikarenakan sabda Nabi Muhammad SAW, man akala masaqat, barang siapa yang makan dari yang jatuh dari piringnya. Ya. Sarafallahu anhul junun, niscaya Allah akan menjaga dia dari penyakit gila. Wal judam, lepra. Judam itu kayak kusta itu ya. Kalau kena itu sampai sekarang nggak ada obatnya itu. Jadi orang kalau kena kusta itu tahu-tahu jarinya itu rontok sendiri. Ya awal merah, hitam, tahu-tahu putus terus. Obatnya cuma satu, diamputasi. Baru selesai. Itu namanya judam. Wal baros ini belang ya, kena belang. Nah, alhamdulillah ini 3 penyakit yang sangat dijauhi. Bahkan dalam fikih 3 penyakit ini kalau ketahuan ada di salah satu pasangan baru nikah, tahu-tahu penyakit ini salah satunya ada, maka Anda hak untuk menghapus pernikahan. Kalau laki-laki kan tinggal cerai. Tapi kalau perempuan, dia punya hak untuk menghapus pernikahan. Udah, nggak jadi nikah. Karena punya satu dari 3 penyakit ini. Ya, ini termasuk penyakit yang membolehkan seorang perempuan itu untuk menghapus atau membatalkan pernikahan. Jadi orang yang memakan apa yang jatuh dari piring, itu Allah akan menjaga dia dari penyakit gila, lepra, atau kusta, kemudian belang, dan menjaga anaknya serta anak cucunya. Bukan cuma dia, anaknya dijaga, cucunya dijaga. Ila rabi ahli baiti, sampai keturunan keempat. Dari satu orang yang ngamalkan sampai keturunan keempat dijaga. Ya, ini
Bagaimana kata ulama, kesolehan orang tua itu manfaat untuk anak cucu. Ini loh. Ya, kesolehan orang tua itu manfaat untuk anak cucu. Karena itulah penting bagi para orang tua ya, itu tirakatnya dia ini sangat penting untuk kebahagiaan anak, mau itu dunia atau akhirat. Tirakat ya. Dan nggak repot-repot tirakat itu. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan menjaga diri dari perbuatan haram. Paling berat itu dan paling bagus. Tirakat yang paling bagus itu bukan kita puasa sunnah terus, makan putih terus, bukan. Tapi apa? Tidak maksiat. Nah, bahkan disebutkan Imam Tawus, ya, suatu kali putra beliau Abdullah bin Tawus itu cerita, dulu ayah saya itu waktu saya kecil sering sholat malam itu lama betul. Saya setiap kali bangun itu lihat apa saya pasti dalam keadaan sholat. Di situ subuh-subuh saya tanya, "Bah, kenapa sampai kok sholatnya lama betul?" Ada li ajlik ya waladi. Ini untuk engkau wahai anakku. Aku lagi ini kayak untuk engkau. Artinya di sini kesolehan orang tua itu pengaruh besar untuk anak. Ya. Bahkan di dalam kisah di Ashabul di mana surat Al-Kahfi, yang ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir ini ketemu seseorang, nah dia datang ke suatu kampung ya dalam keadaan lapar, minta makan, gak ada yang ngasih, gak ada yang mau menjamu. Satu kampung pelit semua. Tahu-tahu di kampung itu ada tembok mau roboh, hanya sama Nabi Khidir, ayo kita bangun ini. Nabi Musa bingung, loh ini orang kampungnya pelit, kenapa kita membangun tembok mereka nggak usah, sudah diem aja kita bangun. Dibangun, hanya tanya sebabnya apa. Kata beliau, di bawah tembok ini ada harta milik anak yatim. Ya, sehingga kalau ini rubuh tersingkap itu harta diambil orang kampung. Sehingga Allah menyuruh aku untuk menjaga harta yatim ini karena kesolehan orang tuanya. Wa kana abuhuma sholihan dalam surga. Wa kana abuhuma sholihan, dan ayah kedua anak yatim ini soleh. Kata ulama tafsir, bukan ayah langsung, tapi kakek ketujuh. Kakek ketujuh soleh, dijaga dua anak yatim ini gara-gara solehnya kakek yang nomor 7. Ini bagaimana solehnya orang tua pengaruh. Ya, karena itulah memperbaiki keturunan itu penting. Bukan cuma soal fisik. Gak ada faedahnya Pak, fisik bagus tapi bejat. Gak ada faedahnya. Tapi perbaikilah akhlaknya. Sehingga disebutkan di antara tafsir orang-orang soleh, yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari benda yang mati. Artinya Allah mengeluarkan orang-orang soleh dari orang-orang yang bejat. Ini bejat ini, cuman ada kalanya anaknya itu soleh. Ya, sehingga penting memperbaiki keturunan dari sini dalam hal apa? Akhlak. Boleh bagi orang tua yang mungkin tidak pernah mengenyam pondok, tidak pernah ngerti, boleh, tapi jangan sampai anaknya dia kayak dia. Dia harus, berapa saya nggak bisa ngaji, tapi anak saya harus bisa ngaji. Saya mungkin sampai sekarang nggak bisa baca kitab, nggak bisa mendalami fikih ini, tapi anak saya harus. Itu harus, Pak. Karena orang Muslim nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Anda sudah jatuh dalam keadaan jahil, nggak ngerti apa-apa, anak nggak boleh jahil. Jangan sampai 2 kali jatuh. Muslim nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ini ya rasanya nggak ngerti agama itu. Anak jangan sampai seperti itu. Itu yang dimaksud. Nah, sehingga faedahnya orang yang memakan yang jatuh dari piring itu, ya. Karena itulah biasanya orang makan itu kayak sufro. Sufro itu seperti kayak
tikar itu loh. Sehingga kalau jatuh itu nggak langsung kena lantai. Bisa Anda pilih, Anda ngamalkan hadis ini bisa. Dan itu faedahnya Masya Allah. Dijaga Anda, anak Anda, cucu Anda dijaga. Bahkan kata ulama mengatakan di sini isyarah orang yang sering mengamalkan sunnah ini akan diberi keturunan. Karena Allah menjaga bukan cuma dia tapi anaknya. Loh, saya masih belum nikah, ada anak nanti. Karena Nabi sudah bersabda untuk dia, anaknya dan cucunya. Yakin dengan hadis Nabi. Insya Allah Allah beri. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini wa an yaqulal malik li dhaifi wa li ghairi, dan disunnahkan orang yang menjamu tadi memberi jamuan itu disunahkan berkata kepada tamunya atau anaknya atau istrinya jika dia itu mengangkat makanan, dia mengatakan ayo makan, silahkan makan, itu sunnah ya. Wa yukarriruhu alaihi man yatahaqqaq anhu itafaminhu, dan tidak apa-apa mengulang 2 kali, tidak apa-apa, tapi nggak boleh lebih dari 3. Kalau sudah 3 makruh, kalau sudah 3 makruh. Karena itulah makruh tamu itu ya, itu tidak makan sebelum disuruh berkali-kali, makruh ya. Bahkan kalau kemarin kita bahas, kalau para habaib biasanya kan sudah disuguhkan sudah ada halal tanpa harus diucapkan ayo silahkan, tidak perlu ya. Kemudian adab yang selanjutnya ayyuqaddimal fakihah, hendaknya mendahulukan yang dikonsumsi itu buah-buahan dulu. Ini kebalikan apa yang kebanyakan orang bilang buah-buahan itu pencuci mulut. Padahal itu pendahulunya, bukan terakhir. Buah-buahan itu di awal, sunnahnya. Baru kemudian daging. Baru kemudian yang manis-manis, ya. Teh atau kue yang manis itu terakhir. Dan kenapa disuguhkan buah-buahan dulu? Karena lebih cepat dicerna. Buah itu lebih cepat dicerna. Nah, sehingga dianjurkan buah itu masuk yang paling pertama sehingga dia taruh paling bawah. Paling cepat dicerna itu buah-buahan. Nah, bahkan Allah Ta'ala menyebutkan buah-buahan itu kemudian baru daging dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Waqiah, wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Walahmi thairin, baru yang kedua walahmi thair, dan daging burung. Mimma yashtahun, dari yang mereka inginkan. Ya. Nah, ini disebutkan manna wassalwa itu wa anzalnakum manna wassalwa. Manna itu adalah daging burung, manna. Ya, wassalwa itu manis-manisan. Qala ba'dhum, dikatakan ya, qaddim 'ala ta'am tutan khawkhan wa mishmishan wa tin wal bitikha. Dahulukanlah sebelum memberi makan itu tut, ini nama-nama buah ya, khawf, mishmish, buah tin atau bitih, semangka. Wa ma'hul khiyar wal maus, dan bersamaan dengan makanan itu suguhkan al khiyar, mentimun, wal maus atau pisang. Kisah ini mirip timun gitu, tapi lain dia. Ya, biasanya yang dipakai sayur itu loh. Biasanya direbus. Ya. Tapi bukan timun, apa ngarannya itu? Bentuknya kayak timun tapi bukan timun. Apa orang di sini? Bukan pecel, bukan. Hah? Pokoknya bentuknya kayak timun, biasanya direbus, dibuat lalapan. Nah, mungkin itu ya. Nah, watufah, tufah ini apel ya. Nah, itu sunnah-sunnahnya seperti itu. Yang keenam, an yatakhallal, sunnah ketika habis makan itu yatakhallal, menyela-nyelai. Istilahnya itu pakai tusuk gigi. Itu sunnah. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi bersabda,
Innallaha yuhibbul mutakhallilin. Allah senang orang yang mutakhallil, yang memakai tusuk gigi itu. Itu sunnah. Itulah diantara adab itu ada tusuk gigi ketika ada diantara yang harus dihidangkan ya selain makanan. Pertama garam. Disebutkan dalam suatu hadis al-milih qabla ta'am wa ba'dahu, ya. Garam sebelum makan dan setelah makan. Bukan dicampur di makanan ya, enggak. Garam dulu. Ya, itu menghilangkan 70 penyakit. Itu hadisnya. Tapi jarang yang ngamalkan itu. Kasih tempat kecil aja. Ya. Nah, itu sunnah. Sediakan itu. Terus kemudian koboan ya, cuci tangan itu penting juga. Kemudian ini takhallul, yaitu tusuk gigi, ini penting. Ya, sehingga dalam hal ini sunnah pakai tersebut. Bahkan malaikat penjaga penulis pencatat amal itu merasa risih kalau ada orang sholat masih ada sisa nasi, sisa makanan di mulutnya. Itu malaikat itu merasa terganggu. Ya. Sehingga disunahkan kita ini sebelum sholat itu ya tadi langsung untuk membersihkan. Wala yabtali ma yakhruju min asnanih bil khilal. Dan janganlah menelan apa yang dia keluarkan dengan tusuk gigi tadi. Tapi keluarkan, jangan ditelan. Buang. Ya, dan kumur sunnahnya. Beda kalau yang dia keluarkan itu dengan lidahnya. Beda. Nah, itu boleh ditelan. Kalau keluarkan pakai tangan ya. So pakai tangan. Sunnah buang, jangan ditelan. Tapi kalau pakai gigi ya ditelan, tidak masalah. Nah, ini adab sampai seperti itu loh adab dalam Islam ya, bahas masalah ya sisa makan yang di gigi itu. Dengan hadis, ada hadisnya. Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, man akala, barang siapa yang sudah makan, fama takhallal fayalfid. Apa yang dia ambil dengan alat ya tusuk gigi itu fayalfid, maka hendaknya dia buang. Wa malaka bilisani, dan makanan yang dia congkel dengan lidahnya, faliyabtali, hendaknya dia makan, dia telan, tidak apa-apa. Man fa'ala, barang siapa yang melakukan seperti itu, faqad ahsan, maka dia sudah berbuat baik. Wa man la, tapi enggak ngamalkan itu, fala haraj, enggak dosa juga. Nah, ini sebenarnya enggak dosa, nelan apa yang diambil dengan tangan atau dengan segi enggak dosa, cuman kurang pas ya. Nah, itu diantaranya. Yang ketujuh, ini an yabda bil milih, ya, memulai makan itu dengan garam dulu. Nah, dikit aja. Ya, bukan dicampur di makanan, bukan. Dimilih. 5 ruya, dengan dasar hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kalau beliau bersabda, ya Ali, wahai Ali, ibda ta'amaka bil milih. Mulailah makanmu itu dengan garam. Fa innal milha shifaa'un min sab'ina da'a. Karena garam itu di awal makan itu sebagai penyembuh dari 70 penyakit. Minha, diantaranya al-junun, ini yang besar-besar ini. Junun, gila, yang sering stres, ini obatnya. Ya, judam, lepra, baros, berarti belang, ya. Wajaul baten, sakit perut, sering ini. Wadirs, sakit gigi. Ini obatnya tadi. Nyambung kemana Ustaz? Jangan usah nyambung, Pak. Ini pakai iman, Pak. Ini pakai iman. Jadi kalau sudah urusan Nabi yang berbicara, kita jangan pakai logika. Wah, nggak masuk akal Ustaz. Ini harus amantu billah wa bi rasulih. Saya beriman dengan Allah dan Rasul
Ya, selama ini hadis benar, sanadnya jelas, yakin aja. Karena ini urusan iman. Karena itulah sering disampaikan oleh para ulama, sesuatu yang gak bisa diilmiahkan, jangan dipaksa pakai ilmiah. Yang ada Anda akan nolak kebenaran. Contoh, nggak nyambung. Masa ada siksa kubur? Sudah meninggal kok disiksa bagaimana? Secara akal nggak masuk. Nah ini repot ini Pak. Ini kadang-kadang makanya sering saya bilang, kalau belajar agama, ya itu kepada ahlinya. Kalau bukan kepada ahlinya, ya ada sesat. Yang ada jadi sesat. Contoh, belajar agama ke dosen-dosen lulusan Amerika, misalnya selesai apa ya? Yang ada sesat, nggak jadi beres. Banyak loh, jangan kira sedikit, banyak. Lulusan Chicago, Florida, ini saya dapat dosen-dosen agama ini, dosen agama. Guru saya pernah bilang, lebih selamat orang yang belajar umum di universitas daripada dia belajar agama. Lebih selamat yang belajar umum. Belajar agama banyak nggak beres kalau kena dosen yang model gini. Hati-hati. Ya, jadi urusan yang nggak bisa dilogikakan jangan dipaksakan. Yang ada nanti Anda ingkar. Zaman sekarang banyak orang ingkar Isra Mi'raj. Kenapa? Dilogikakan. Kayak Isra Mi'raj itu bukan logika, dia mukjizat, nggak bisa diakal-akali. Kalau diakal-akali malah ingkar. Oh nggak percaya saya Ustaz. Masa semalam aja. Nah ini bisa murtad dia nggak percaya. Hati-hati. Ya, nah, sehingga hati-hati belajar agama harus dengan ahlinya. Ya, orang belajar kedokteran dia ke universitas dokter, jangan ke bengkel nggak jadi. Ini harus tahu, harus ke tempatnya, harus khusus seperti itu. Nah kemudian ya itu diantara faedah make garam dulu ya. Kemudian yang selanjutnya alla yakulahu haron. Nah, ini yang banyak kita langgar nih. Jangan memakan makanan ketika masih panas. Waduh, oh dingin nggak enak bakso, dingin kayak apa? Makan bakso dingin ya nggak enak. Ya, tapi ini ya perintah Nabi. Jangan memakan makanan ketika masih panas. Hatta yabrud sampai dia agak dingin. Tapi bukan kasih es suka. Sampai dia agak dingin lah mending. Masya Allah, ini banyak kita langgar ini. Liqouli alaihi wassalam, karena sabda Nabi SAW, abridu ta'am, dinginkanlah makanan itu. Fa innal har la barakah fi, karena yang panas itu nggak ada berkahnya. Yang panas itu nggak ada berkahnya. Ya. Maksudnya apa Ustaz? Ya, Allah alam sudah seperti itu. Ya, saya pribadi masih senang yang panas. Tapi ini harus tahu ini kayak apa. Sehingga dalam hal tersebut ya mungkin ya kalau pernah saya dapat dari guru saya itu makanan itu makruh ditiup. Makruh. Kalau memang panas, tunggu sampai bisa Anda kunyah. Karena Anda akan makan nggak enak malah dia nangis kepanasan. Nah, beda kalau di pondok nunggu dingin habis. Kalau di pondok nunggu dingin habis. Itu biasanya satu nampan ya. Saya pernah itu. Satu nampan ini nasinya dikit, masak mie 5. Mie masih panas langsung biar. Nunggu dingin habis. Jeret langsung belum 5 detik selesai sudah. Masaknya 10 menit, 5 detik habis. Bahkan ada yang bilang jangan ngunyah, kalau ngunyah bisa 1 suapan aja kalau ngunyah. Tapi itu subhanallah, apa nikmatnya di situ. Malah kalau istilahnya pelan-pelan enggak nikmat. Rebutannya itu nikmat itu rebutannya. Ya, di pondok seperti itu.
Nah itu yang dia maksud, niup jangan. Artinya tuh sampai nunggu sekiranya bisa Anda nikmati. Karena makanan itu, kapan dia nikmat? Pertama waktu lapar. Anda kenyang, walaupun kebuli lauk kambing, nggak semangat. Kenapa? Sudah kenyang. Karena itulah Nabi bersabda, nahnu qaumun, kami ini, kita ini adalah suatu komunitas, la na'kul hatta najub, tidak makan kecuali sudah lapar betul. Wa idza akalna, dan kami kalau sudah makan, fala nashba, nggak sampai kenyang. Dari situlah mengapa para sahabat itu nggak butuh dokter, ngamalkan ini. Kita apa? Tradisi, waktunya makan, padahal nggak lapar. Jam 7 waktunya makan, Ustaz. Padahal tadi subuh sudah makan. Karena di masjid ada yang menjamu mungkin. Tapi jam 7 sudah jadwal ini, Masya Allah. Nanti jam 12, oh ini waktunya makan siang ini. Anda menjadi budak makanan jadinya. Anda jadi budak makanan. Harusnya Anda yang ngatur, bukan Anda diatur. Nabi itu ya, para sahabat, para ulama sehat. Itu kenapa? Karena menjaga pola makan. Penting, Pak. Pola makan itu penting. Cuman 2 aja kita pakai. Kalau nggak lapar, jangan makan. Ya. Kalau makan, jangan kekenyangan. Sehingga Nabi itu bersabda, hasbubnu Adam luqaimat. Cukup untuk manusia itu. Luqaimat, suapan-suapan kecil. Kecil ya, kecil ini gini. Bukan segini soal kecil. Soal kecil. Yang bisa menegakkan sulbinya, yukimna sulbah. Fa'inkanala Buddha, kalau memang dia harus tambah lebih dari itu, maka sulusun dito'ami, sepertiga lambung ini untuk makan, makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Kadang-kadang sampai nggak bisa nafas dia, saking banyak sampai nggak bisa nafas. Ini makruh ya. Karena itulah apa? Saya ada teman umurnya belum 30-an, tapi kena stroke semua. Kalau dibilang pikiran tidak, karena dia orang berada. Satu, pola makan. Sama kurang nggak pernah olahraga. Ini penting ya. Pola makan penting. Sehingga menjaga pola makan itu penting. Apalagi para ustadz ya. Orang-orang yang apa hidupnya ini adalah untuk Rasul, itu harus menjaga betul. WHO itu mengatakan paling banyak yang orang tidak peduli itu kesehatan. Hampir tiap orang itu nggak peduli, itu cuman kesehatan. Yang paling banyak nggak dipedulikan orang. Paling banyak nggak dipedulikan itu kesehatan. Nah, sehingga dalam hal ini penting, kata ulama, penyakit itu kebanyakan dari 2. Kalau nggak perut, pikiran. Pikiran ini kenapa? Karena kurang tawakal. Biasanya orang kalau sudah terbiasa dapat tiap bulan sekian, tahu-tahu nggak dapat lagi, bisa stroke. Kenapa? Pikiran ini kayak apa namanya? Pikiran. Ya, harus tawakal. Kalau tawakal Anda nggak sumpah. Kenapa orang sumpah? Karena nggak tawakal. Pikiran penting. Jadi dia memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ngapain? Nggak usah. Yang kedua, perut. Nah ini perut ini masalah tadi, pola makan tadi. Apa yang dikonsumsi itu harus penting. Ya. Dan khususnya orang-orang yang kerjanya make otak. Orang pekerja itu ada 2, ada yang pakai fisik, ada yang pakai otak. Kayak fisik ini kayak tukang, kuli yang istilahnya itu, mereka walaupun makan banyak nggak ada yang buncit. Kenapa? Karena kerja keringetan. Tapi kalau orang yang kerjanya pakai mikir, ya itu bagaimana buncit. Kenapa? Karena dia gak banyak gerak. Yang di kantor, yang di mana, itu pakai mikir kerjanya. Jangan banyak karbo. Apa? Banyak protein. Karena protein itu yang menambah ini.
Kalau karbo saja, nasi aja dimakan, ya buncit, gak gerak. Sehingga dalam hal ini penting. Kalau orang yang kerjanya pakai otak, ya, maka dia harus lebih banyak protein daripada karbo. Karbonya sedikit aja, proteinnya perbanyak. Mahal usah, nggak mahal. Tempe tahu itu protein, nggak mahal. Kecuali kalau sampean ikan terus, nah itu baru. Ikan pun di Kalimantan aman, tidak ada masalah. Nah, tadi nasi kurangin, tapi tadi apa namanya untuk ikan ini banyak tidak masalah. Nah itu diantara tips agar kita ini sehat ya, menjaga kesehatan. Nah kemudian yang kesembilan ayyakula yashrab biyadil yumna. Hendaknya dia makan dan minum itu dengan tangan kanan. Ya, disebutkan dan makruh dengan tangan kiri. Illa kana li udrin, kecuali kalau ada udzur. Ya. Sehingga dalam hal ini penting untuk memperhatikan. Contoh, biasanya ini makan kacang nih yang berkulit. Kacangnya pas sini, kena sini aja. Nah, akhirnya makan tangan kiri, buka kacang, pas kacangnya di kulit yang sebelah kiri, masuk sudah. Kanan masuk dua-duanya sudah ya. Atau masuk ke apa rumah makan yang biasanya sediakan apa garpu. Ya enggak masalah dua tangan, tapi yang masuk ke sini kanan. Jangan kiri juga. Nah, makruh. Ya. Tapi sekarang bukan dua, kadang-kadang tiga, ada pisau juga. Pisau, gergaji, gunting. Ini mau operasi, mau makan sampai. Kadang-kadang kita ini dipersulit untuk sesuatu yang sudah sudah menjadi urgent. Makan itu, tapi kita persulit. Sesuatu yang mudah dipersulit, nggak usah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yakulu ahadukum bishimalih. Tidak boleh seseorang dari kalian makan dengan tangan kirinya. Wala yashrab bishimalih, dan tidak juga minum dengan tangan kiri. Ya, sering makan pentol nih. Beli pentol di samping jalan sudah berdiri. Tidak tahu bismillah apa enggak paham. Tangan kanan pentol, tangan kiri es. Berdiri lagi. Waktu maghrib lagi. Di musola Allahu Akbar dia makan. Subhanallah, ramenya pentol maghrib. Kalau siang sepi. Adzan maghrib itu rame, kayak ada magnetnya itu. Dan hendaknya yang jual itu menyediakan kursi lah untuk duduk, ya kursi. Terus ingatkan waktu sholat, harap sholat, tidak boleh untuk beli. Tapi siap-siap sepi aja gitu. Tapi tadi ya, keuntungan akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, itu harusnya dia mikir situ. Karena apa? Karena setan itu makan tangan kiri, minum tangan kiri. Ya. Sehingga maksudnya apa? Kalau kidal, Ustaz, kidal. Kidal itu karena nggak dibiasakan. Kalau dibiasakan bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ya. Memang kenapa sih anak kecil itu biasanya lebih senang kiri? Anak kecil itu rata-rata senang kiri. Kenapa? Karena otak kirinya lebih berkembang duluan daripada kanan. Otak kiri lebih berkembang duluan. Kalau orang itu cerdas, biasanya itu berkembang sama. Otak kiri ini biasanya untuk ngitung, ngafal tuh kiri. Kalau kanan itu biasanya untuk perasaan. Oh ini pantas nggak pantas itu kanan. Sehingga kalau kiri berjalan duluan, itu semua gerakan kiri. Ini kalau nggak dilatih, ayo tangan kanan, maka sampai besar gitu terus. Sehingga dibiasakan mulai kecil itu memang harus dibiasakan kan. Ya, sehingga anak itu akan imbang.
Kemudian an yurai asfalal kus hatta la yanqut wa yanzuru fil kus qabla an yashrab. Wa yurai asfalal kus hatta la yanqut. Hendaknya memperhatikan apa namanya? Asfalal kus, bawahnya, diperhatikan bawahnya gelas itu sampai tidak netes, tidak sampai tumpah maksudnya. Kemudian wa yadru fil kus qabla an yashrab, disunahkan melihat gelas sebelum minum. Wa yatajasha fi, tidak boleh apa? Tasya itu sendawa. Itu makruh. Yatajasha itu kata Nabi tajashu minasyaitan, dari syaitan. Minasyaitan. Bal yunahi anfami bil hamd. Bahkan akan tetapi ya yunahihi anfami, hendaknya dia tahan, mingkem, jangan dibuka. Memang kalau memang mau bersendawa ditahan. Sama dengan nguap. Nguap itu sunnahnya ditahan. Karena disebutkan para nabi itu nggak ada yang menguap. Nabi itu nggak ada yang menguap. Kalau memang Anda harus menguap, nggak bisa kecuali harus buka, tutup dengan punggung tangan kiri. Ya, itu sunnah. Jangan buka gini, ya, masuk semua itu. Ya. Wa yurudduhu bitasmiyah, dan mencegah keluarnya tajasyuk tadi itu dengan tasmiyah, dengan bismillah. Ya. Kalau bersin bagus, ya. Tapi kalau tajasyuk sendawa itu nggak baik, ya, nggak baik. Kalau memang harus itu ditutup, sehingga nggak sampai keluar suara. Kemudian wayundabu an yashraba fi salasati anfas, disunnahkan minum itu di 3 nafas. Bahkan disebutkan sunnah, ada hadisnya itu. Karena siapa yang dia sebelum minum baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nafas kan? Nafas Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, nafas lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Terus bismillah ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus nafas lagi membaca Alhamdulillah alladzi ja'alahu 'adban furatan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Itu disebutkan yang membaca itu ya ditakdirkan selama air yang dia minum tuh di perut dia tidak akan maksiat. Selama itu masih di perut airnya nggak akan maksiat ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Itu ada hadisnya ya. Nah, itu Masya Allah diantara faedah minum di situ. Makanya disingkatakan fi bitasmiyah fi awailiha, di awal dia baca bismillah, kemudian baca hamdalah di akhirnya. Dan ia berkata di akhir pertama alhamdulillah. Dan bertambah di kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi ini yang paling gampang ya. Bismillahnya tetap 3 kali dengan sigot yang sama, tapi hamdalahnya beda. Kalau habis bismillah yang pertama alhamdulillah. Nanti yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Ya, ini paling gampang ya, bisa insyaallah bisa diamalkan. Ya. Kemudian adab yang selanjutnya insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau memang nggak bisa ngamalkan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Itu harus, jangan sampai kita tinggalkan semua, jangan. Apa yang bisa, itu sodakohnya ilmu harus diamalkan. Ada pertanyaan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Nah, jadi yang pertama, ya, niatkan setiap amal kita itu kita hadiahkan, ya, pahalanya itu untuk yang wafat pertama. Yang kedua adalah agar ada pengaruh untuk anak-anak kita. Karena itulah ibadahnya orang tua itu, ya, walaupun istilahnya tidak diniatkan, itu akan pengaruh, apalagi diniatkan. Cukup niat di hati agar untuk kebaikan anak cucu itu aja. Dan insya Allah walaupun anak itu nggak pernah lihat ibadah orang tuanya, Allah nyampaikan. Bahkan diantara niat orang-orang soleh ketika mereka itu mengajar atau berdakwah, itu yang mereka sampaikan ini bukan cuma kepada yang hadir, tapi ya Allah sampaikan ini, apa yang aku sampaikan ini kepada mereka yang hadir dan kepada yang ada di sulbi mereka. Semua mereka punya anak di sulbi mereka pun sampaikan ilmuku ini kepada mereka. Seperti itu. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka orang-orang kafir selama mereka istighfar. Pertanyaannya, kapan orang kafir istighfar? Masuknya itu mereka di sini hukumnya apa? Yang di sulbinya. Selama di sulbinya itu ada takdir yang akan istighfar, tidak akan diadab. Karena itulah ketika Allah Ta'ala mengirimkan malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, setelah beliau itu dilempari orang Taif dengan batu sampai berdarah-darah, itu malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ana dikirim oleh Allah untuk patuh kepada perintah. Kalau engkau ingin itu gunung yang sampai Taif, aku hempaskan ke orang Taif mati semua. Apa kata Nabi? Tidak. Aku mengharap keluar dari sulbi mereka orang yang menyembah Allah. Kalau mereka mati semua, selesai sudah, nggak ada lagi turunannya. Biarlah mereka itu kafir, tapi yang di sulbi mereka itu yang aku harapkan. Subhanallah, sekarang Taif muslim semua 100%, nggak ada yang kafir, berkat rahmat. Itulah, nggak ada wali itu dikit-dikit habisin semua, mati semua, nggak ada, kecuali sudah kepepet betul. Ya, disebutkan Imam Bishr Al-Hafidh kalau nggak salah, waktu beliau punya beberapa dirham dicuri. Akhirnya murid-muridnya bilang, wah, guru doakan mereka biar habis. Kualat, masa duitnya orang alim dicuri dia. Murid-murid yang marah semua. Kata beliau berdoa, ya Allah, jika yang mencuri ini ngambil karena kelaparan, maka halalkan itu untuk dia. Tapi kalau dia mencuri itu karena memang nafsu, sudah hobinya nyuri, jadikan itu maksiat terakhir dia. Ini doa orang wali. Bukan wah kualat ini ya. Nyuri harta saya ustaz dicuri. Kualat ini. Ya gitu. Itu rahmatnya mereka demikian, insyaallah. Dan Nabi SAW Sahibur Rahmah seperti itu. Ya, bukan langsung habisin Taif, enggak.
karena pengen anak cucunya nanti ada nyembah Allah. Subhanallah, Allah takdirkan. Terus yang kedua, apa namanya, tentang mengangkat ya. Ini belum dapat kita. Cuman memang disebutkan Nabi itu tidak pernah makan ala khawan. Khawan itu di atas meja makan. Nabi itu tidak pernah makan di atas meja makan. Piringnya pasti di bawah. Ketika beliau ditanya kenapa, beliau mengatakan innama ana abdun. Aku hanya seorang hamba. Ya seperti itu. Nah, terus apa namanya, yang ketiga insya Allah nanti kita tuliskan. Pertanyaan lain? Salam. Ya. Oh ya, pakai kipas tidak apa-apa. Yang makruh itu ditiup. Kata sebagian ulama, apa hikmahnya kok makruh? Karena yang keluar karbon dioksida. Yang keluar ketika ditiup itu karbon. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini bukan oksigen yang keluar itu. Ini sebagian bilang ilahnya itu di situ. Sama dengan ilah hikmah kenapa tidak boleh nafas ketika di gelas, gitu. Karena yang keluar ini karbon, ya, sehingga campur dengan H2O. H2O itu kan air ya, hidrogen ditambah oksigen itu H2O. Jadi kalau sampean punya tabung hidrogen campur oksigen disatukan jadi air tuh. Karena gabungannya di situ air itu, hidrogen sama oksigen. Sementara udara yang kita hirup itu, ya, oksigen itu cuma 21%, 21. Yang keluar itu karbon. Yang keluar itu kan karbon dioksida. Apa itu anunya? Lambangnya CO2. CO2 ya. Nah, C2O ya. Itu pelajaran SD itu. Baru ingat kita. Ya seperti itu dalam pembahasannya. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita bahas semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat ini. Ya, sangat banyak adabnya ini ya. Kalau dihitung nyampe 18. Insyaallah sampean makan ngamalkan adab itu pahalanya besar. Kalau nggak bisa ya minimal berapakah yang bisa, yang nyantol berapa itu yang diamalkan. Karena setiap orang itu yang mengamalkan, maka ilmunya akan tambah. Allah tambah ketika kitanya mengamalkan. Ala hadiniyah. Kul niyatin sholihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأتقياء لما نحظى بالخير وفكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.